Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Salsa Ramadhani dengan stambuk F121 20092. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil field trip mandiri yang telah saya lakukan pada tugas 2 kemarin. Jumat 30 Juli 2021, saya dan beberapa teman saya melakukan field trip mandiri di 2 lokasi. Lokasi yang pertama berada di Balamoa, Dolo Barat, dan lokasi kedua berada di Tondo, Kecamatan Mantikulore. Langsung saja pada lokasi pertama atau stasiun 1 berada di Balamoa, Dolo Barat, Kabupaten Sigi dengan koordinat -1 derajat 5 menit 4,697 detik lintang selatan, 119 derajat 51 menit 47,142 detik bujur timur dengan kondisi cuaca yang cerah. Pada lokasi pertama ini ketinggiannya kurang lebih 500 meter di atas permukaan laut dengan satuan geomorfologi pegunungan. Kemiringan lereng 35 derajat sampai 45 derajat. Warna soilnya coklat dengan tingkat pelapukan yang tinggi. Vegetasinya berupa pepohonan dan semak belukar. Lokasi ini merupakan tempat wisata, memiliki jenis sungai permanen dengan profil sungai Pi. Bencana yang bisa terjadi gempa bumi, longsor, dan banjir. Di stasiun 1 ini dijumpai singkapan batuan beku. Adapun deskripsi litologinya, yaitu warna segarnya abu-abu dan warna lapuknya kecoklatan. Tekstur kristalinitas hipokristalin. Hipokristalin adalah suatu batuan yang tersusun atas massa kristal dan massa gelas. Granulitasnya afaritik. Granulitas merupakan ukuran butir kristal dalam batuan beku. Dapat sangat halus yang tidak dapat dikenal meskipun menggunakan alat mikroskop. Tetapi dapat pula sangat kasar. Dapat dikatakan afanitik apabila ukuran butir individu kristal sangat halus, sehingga tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang. Bentuknya anhedral. Anhedral adalah bentuk kristal dan butiran mineral dibatasi oleh sebagian bidang kristal yang tidak sempurna. Kemudian ada relasi. Relasi merupakan hubungan antar kristal satu dengan yang lain dalam suatu batuan. Relasinya inequigranular. Inequigranular apabila mineral memiliki ukuran butir tidak sama. Strukturnya masif apabila tidak menunjukkan adanya fragmen batuan lain yang tertanam dalam tubuhnya. Komposisi mineral kuarsa dan biotit. Jenis batuannya batuan beku intermediate. Batuan beku intermediate terbentuk hasil intrusi dangkal dari pembekuan magma di mana proses pembekuan berada di daerah hipabisal atau daerah pertengahan antara daerah plutonik dengan permukaan. Nama batuannya andesit. Andesit berasal dari magma yang biasanya meletus dari stratovolcano pada lahar tebal yang mengalir. Beberapa di antara penyebarannya dapat mencapai beberapa kilometer. Andesit terbentuk pada temperatur antara 900 dan 1100 derajat. Kemudian pada stasiun 2 berada di Tondo, Kecamatan Mantikulore. Di stasiun ini dijumpai singkapan sedimen dengan koordinat -0 derajat 51 menit 13,476 detik lintang selatan, 119 derajat 54 menit 7,368 detik bujur timur dengan kondisi cuaca yang cerah. Dengan ketinggian kurang lebih 50-100 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan lereng 5-15 derajat. Satuan geomorfologinya perbukitan, warna soil abu-abu kecoklatan, dengan tingkat pelapukan yang rendah. Vegetasinya berupa semak belukar dan tata guna lahannya jalan raya. Bencana yang dapat terjadi yaitu longsor, gempa bumi.
Adapun deskripsi litologinya yaitu warna segar putih kekuningan dan warna lapuknya kuning dengan struktur masif. Sortasinya baik. Sortasi atau pemilahan adalah keseragaman dari ukuran besar butir penyusun batuan sedimen. Artinya, bila semakin seragam ukurannya dan besar butirannya, maka pemilahan semakin baik. Kemasnya tertutup. Kemas tertutup, butiran saling bersentuhan satu sama lain. Kemudian ada permeabilitas. Permeabilitasnya baik. Permeabilitas batuan didefinisikan sebagai kemampuan batuan dalam melewatkan fluida dalam medium pori yang saling berhubungan batuan. Porositas sangat baik. Porositas didefinisikan sebagai perbandingan antara volume batuan yang tidak terisi oleh padatan terhadap volume batuan secara keseluruhan. Nama batuannya batu pasir. Komposisi mineralnya mineral silika. Kemudian adapun genesanya. Batu pasir adalah suatu batuan sedimen klasik yang dimana partikel penyusunnya kebanyakan berupa butiran berukuran pasir. Kebanyakan batu pasir dibentuk dari butiran-butiran yang terbawa oleh pergerakan air, seperti ombak pada suatu pantai atau saluran di suatu sungai. Oleh tanah kerikil atau kalsit untuk membentuk batu pasir tersebut. Batu pasir paling umum terdiri atas butir kuarsa, sebab kuarsa adalah suatu mineral yang umum yang bersifat menentang laju arus. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan kata atau kekeliruan dalam menjelaskan. Semoga penjelasan yang saya jelaskan tadi dapat dimengerti meskipun suara saya kurang lantang dan kurang jelas ketika menjelaskan. Terima kasih. Berikut merupakan dokumentasi dari filter mandiri yang telah saya lakukan pada tugas 2 kemarin.